Oke, selamat pagi menjelang siang buat teman-teman kita. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk presentasi kali ini, judul yang kami bawakan yaitu Tinker pada bahasa pemrograman Python. Dengan anggota kelompok Muhammad Jirin Bagaskara, Franz Oliver Elroy Sinaga, Johannes Litonga, Amelia Christine Ginting, dan saya sendiri Rindu M. Pasaribu. Saya akan membacakan presentasi dari slide pertama. Judul besarnya yaitu Tinker pada bahasa pemrograman. Deskripsi Tinker. Tinker atau TK Interface adalah suatu pustaka GUI atau alat penghubung pemakai grafis. Widget standar pembuatan interface Python untuk TK GUI Toolkit. Tinker merupakan pustaka yang secara langsung dibundle di dalam Python dan bekerja berdasarkan toolkit yang terdapat pada Python sendiri. Tinker antarmuka merupakan grafisnya dari PLC atau Command Language yang memberikan kemudahan bagi para programmer dalam pembuatan programnya. Tinker merupakan pustaka grafis yang dapat memberikan kemudahan dalam pembuatan pemrograman berbasis grafis. Setiap GUI toolkit menyediakan widget yaitu objek user interface seperti button, scroll bar, list box, check button, radio button, label text, dan lain sebagainya. Widget mengkapsulasi detail implementasi dan untuk setiap widget telah didefinisikan perilaku defaultnya sehingga mempermudah pemrograman GUI. Pustaka Tinker merupakan pustaka standar yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis GUI pada bahasa pemrograman Python. Di dalam membuat sebuah GUI, biasanya terdapat berbagai objek-objek atau widget. Widget adalah objek yang ditampilkan dalam sebuah GUI untuk berinteraksi dengan user. Tinker menyediakan suatu tombol widget atau Tinker button, suatu label widget atau Tinker label, dan sebagainya. Kebanyakan widget diletakkan di suatu induk widget. Top level widget adalah suatu widget yang khusus tanpa adanya induk. Top level widget diciptakan ketika memanggil Tinker. Untuk memeriksa pustaka Tinker, ini tersedia atau tidaknya dalam bahasa pemrograman Python yang telah terpasang dalam komputer. Dalam IDLE, Python tinggal mengetikkan skrip sebagai berikut. Skripnya bisa dilihat di bawah ini. Tinker widget atau komponen pada Tinker. Tinker telah menyediakan sekitar 14 widget dasar. Berikut ini adalah tabel dari kelas widget pada Tinker. Widget 1 yaitu button. Tombol sederhana digunakan untuk mengeksekusi suatu perintah atau operasi lainnya. 4. Grafis struktur widget dapat digunakan untuk menggambar grafik dan plot, membuat editor grafik, dan untuk mengimplementasikan pengubahan. Di bawahnya check button, mempresentasikan sebuah variabel yang dapat dipilih lebih dari 2 nilai. Untuk entry, file untuk memasukkan teks. Di bawahnya ada frame, widget untuk wadah atau kotak. Frame dapat diberi border dan background serta dapat digunakan untuk mengelompokkan widget lainnya ketika membuat aplikasi atau layout dialog. Untuk label untuk menampilkan teks atau gambar. Listbox menampilkan sebuah daftar pilihan. Listbox dapat dikonfigurasi untuk mendapatkan radio button atau checklist. Menu button. Tombol menu digunakan untuk mengimplementasikan pull down. Dan yang terakhir mistake, menampilkan sebuah teks sama seperti widget label, tetapi teks dapat diatur tata letaknya. Untuk widget, radio button mempresentasikan suatu nilai dari variabel yang dapat memiliki satu atau banyak nilai. Klik tombol tersebut artinya mengumpulkan nilai untuk variabel dan menghapus semua radio button mengelompokkan dengan variabel yang sama. Fill menyarankan Anda untuk mengeset nilai numerik dengan melakukan dragging pada panel. Untuk scroll bar digunakan untuk menggulung kanvas, entry,
list bold, dan widget teks. Untuk teks, memformat tampilan teks, menyarankan Anda untuk menampilkan dan mengedit teks dengan gaya dan atribut, juga mendukung pemasangan image dan Windows. Dan yang terakhir yaitu top level, sebuah widget wadah untuk menampilkan secara terpisah atas tingkatan Windows. Untuk skrip berikutnya akan dibacakan dari anggota kami yang bernama Amelia Christine. Terima kasih. Geometry Manager. Geometry Manager diperlukan untuk menata letak dan penampilan widget di atas window. Ada macam-macam geometry manager seperti Flash, Grid, dan Pack. Namun yang paling banyak digunakan adalah Pack, karena cocok untuk kebutuhan sebagian besar aplikasi. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada tabel geometry manager di bawah ini. Yang pertama, Grid. Geometry Manager Grid digunakan untuk membantu membuat layout tabel dengan mengatur garis dua dimensi. Untuk menggunakan geometri ini menggunakan metode Grid. Yang kedua, Pack. Geometry Manager Pack digunakan untuk membantu membuat layout dengan mengatur tata letak widget pada widget utama. Pemanggilannya dengan metode Pack. Yang ketiga, Flash. Geometry Manager Flash digunakan untuk mengetahui interface secara eksplisit untuk mendapatkan widget pada posisi yang tepat. Pemanggilannya dengan metode Flash. Event bindings pada Tinker. Aplikasi Tinker banyak menyimpan event pada saat main loop dipanggil. Event bisa berulang berasal dari berbagai input. Sebagai contoh, event dari keyboard atau operasi mouse oleh user. Tinker menyediakan mekanisme yang powerful untuk menangani event. Salah satu aksi pada pemrograman GUI adalah event drift. Event drift adalah aksi menekan sebuah tombol, menggerakkan mouse, menekan tombol pada keyboard, dan lain-lain. Semua ini dikenal pada suatu sistem saat suatu kerjaan dari awal hingga akhir suatu aplikasi berbasis GUI. F. Opsi packer atau paket. Opsi ini merupakan opsi untuk menentukan posisi dari Tinker widget. Opsi packer pada Tinker widget Set suatu opsi sisi untuk menempatkan widget di sisi yang ditetapkan Windows. Nilainya adalah left, right, top, dan bottom. Nilai defaultnya adalah top. Jika terdapat dua widget yang ditampilkan dalam satu window yang sama, maka widget yang dipanggil pertama disimpan atau diletakkan di tepi terdekat window, yaitu sebelah kiri. Selanjutnya untuk widget yang kedua akan disimpan di sebelah kanan widget pertama. B. Field. Expand opsi ini digunakan untuk mengatur suatu widget agar widget tersebut mengisi ruang sebuah window. C. Ancor opsi. Ancor. Opsi ini digunakan untuk menentukan posisi di mana letak dari objek disimpan. Nilai dari ancor ini adalah arah dari kompas. N, NW, W, SW, S, SE, E, moda, dan sekitar. Jadi, pada opsi ini memberi nilai pada posisi vertikal dan horizontal, yaitu jarak pada suku X dan jarak pada suku Y. Atau untuk lebih detail dari opsi ini terdapat pada lampiran. Di opsi grid. Opsi grid merupakan opsi yang digunakan untuk mengatur tata letak objek TK Inter yang akan disimpan pada suatu window. Opsi grid pada TK Inter widget diantaranya sebagai berikut. A. Row. Kolom opsi ini digunakan untuk menyimpan posisi widget pada kolom dan baris. Nilai diisi mulai dari 0. Untuk menggunakan opsi ini harus menggunakan metode geometry manager yaitu metode grid. B. Column span, row span. Opsi column span ini digunakan untuk melakukan merge pada kolom. Misalnya kolom ke-1 pada baris ke-1 di merge dengan kolom kedua pada baris ke-1. Maka kolom 1 dan 2 akan menyatu menjadi suatu kolom. Opsi row span ini digunakan untuk melakukan merge pada baris. Misalnya baris ke-1 di merge dengan baris kedua. Maka baris 1 dan 2 akan menyatu menjadi satu baris. Pada kali ini, kami membuat sebuah aplikasi game tebak angka dengan menggunakan program Python dengan TK Inter. Kami membuat game ini berbentuk aplikasi GUI, Graphical User Interface. Apa itu GUI? Graphical User Interface, GUI adalah
sistem komponen visual interaktif buat aplikasi personal komputer. Menurut Komputer Hub, GUI menampilkan objek yang mampu memberikan isu serta mempresentasikan aksi asal pengguna. Menggunakan adanya GUI, kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita input telah diterima dan responnya ditunjukkan secara visual. GUI mampu terlihat dari perubahan rona, ukuran, visibilitas, serta sejenisnya saat terjadi sebuah hubungan. Awalnya GUI dikembangkan di tahun 1970 akhir oleh Xerox Palo Alto. Selesainya berhasil, sistem ini dipergunakan oleh Apple buat Macintosh-nya, serta sistem operasi Windows yang dimiliki oleh Microsoft. Ditemukan GUI memberikan solusi bagi perseteruan respon yang dirasakan oleh pengguna. Modul yang kami gunakan adalah modul seperti berikut. Peluang yang kami gunakan di sini adalah 10 peluang. Kami membuat variabel yang bernama X. Ini adalah angka acak yang akan kami gunakan mulai dari 1 sampai 100. Kami juga membuat variabel yang bernama info. Ini berguna sebagai notifikasi. Selanjutnya, kami membuat dasar aplikasi dengan variabel berikut. Kami menggunakan warna abu muda, maka kami menggunakan light gray pada background. Agar aplikasinya dapat terus digunakan secara berulang tanpa tertutup, kami menggunakan root main loop. Namun, saat aplikasinya dibuka, masih dapat ter-resize. Kami memberikan root disable seperti berikut agar aplikasi tidak dapat berubah-ubah. Kami membuat variabel label seperti berikut. Ini berfungsi memberikan keterangan untuk komponen lain. Sebagai contoh, inilah yang akan ditampilkan pada aplikasinya. Kami juga membuat button dan entry seperti berikut. Relief berfungsi agar tampilan sedikit ke dalam. Border berfungsi sebagai lapisan agar tampilan lebih menarik. Active background berfungsi agar ketika kita klik tombolnya, ia akan berubah warna. Kami membuat fungsi def seperti berikut. Fungsi def pada Python adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Sebuah fungsi bisa menerima parameter, bisa mengembalikan suatu nilai, dan bisa dipanggil berkali-kali secara independen. Dengan fungsi, kita bisa memecah program besar yang kita tulis menjadi bagian-bagian kecil dengan tugasnya masing-masing. Berikut adalah tampilan dari aplikasi kami. Ketika mendapat angka, maka akan tercatat secara otomatis seperti ini. Terus ketika Anda mendapat angka yang lebih besar atau lebih kecil, maka akan muncul tampilan yang menunjukkan bahwa tebakan lebih kecil atau lebih besar. Setiap Anda menebak angka, maka kesempatan Anda menebak pun akan selalu berkurang dan dapat dilihat di sini. Kami juga membuat variabel menumbar sebagai berikut. Kami pun memberi label bernama restart agar nantinya akan tampil menu restart pada aplikasinya. Fungsi dari menu restart ini adalah setelah kita menggunakan aplikasinya, ketika kita dapat memainkan ulang dengan cara klik tombol restart. Kita sudah memainkan aplikasinya berikut. Aplikasinya berikut adalah tampilan saat kita menjalankan aplikasi tersebut. Dapat dilihat ketika Anda berhasil menebak angka, terdapat sebuah notifikasi yang akan muncul. Begitu juga Anda tidak berhasil menebak angka, akan muncul notifikasi bahwa Anda kalah dan silakan klik menu restart. Baik, kepada codingannya atau bentuk background-nya, itu hasil presentasi kami. Bisa dilihat, ini adalah hasil aplikasi TK Incar yang kami buat. Contoh,
ketika kita mengetikkan angka 5, lalu kita menekan tombol cek, bisa dilihat tersisa berapa kesempatan lagi. Lalu contoh angka 1, kita harus lebih menebak angka yang lebih besar tersebut, lebih besar daripada angka tersebut. Begitu juga berikutnya. Untuk menutup presentasi kami, selanjutnya akan dibacakan kepada moderator kami. Kepada moderator kami persilakan. Kepada Rindu kami persilakan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.